Gugatan mengenai legalitas anak yang diajukan oleh Amalia Fujiwati terhadap legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas menggulirkan babak baru yang semakin memanas. Betapa tidak, jelang sidang mediasi yang akan digelar beberapa hari ke depan, pihak Bambang justru siap membantah semua tudingan dari pihak Amalia. Mediasi pun digadang-gadang akan berjalan alot lantaran kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Jika sebelumnya pihak Amalia optimis untuk mendapatkan legalitas bagi masa depan anak-anaknya, hal itu pun justru masih dipertanyakan pihak Bambang. Ya sampai sekarang sih fokus kita di persidangan ya. Tidak lagi bicara tentang apa yang dia minta. Kita buktikan aja di persidangan siapa yang benar gitu loh. Di awal kan waktu sebelumnya, waktu selesai persidangan kan juga saya sampaikan bahwa kita akan membantah semua yang tidak benar kan gitu. Ya kita tetap konsisten dengan itu. Ranahnya udah jelas, udah masuk di persidangan, kita nggak bisa menyampaikan sesuatu yang di ranah publik gitu. Itu udah bicaranya di forum yang ruang lingkupnya lebih terbatas di persidangan itu sendiri. Nggak mungkin kita ungkap di umum. Ini kan bicara konteksnya kan nggak pernah memperhatikan anak loh. Ini masalahnya anak ini benar apa enggak sih kan gitu. Nah kita buktikan aja di persidangan. Bukan masalah meragukan. Persoalannya ini kan masih di dalam proses persidangan. Kita akan buktikan apa yang didalilkan itu benar atau enggak. Ya intinya gini lah, forum yang kemarin itu kan forumnya masih mediasi ya kan. Nah kita tunggu aja nanti di mediasi seperti apa hasilnya. Cuma kan gini prinsipnya. Bayangkan aja BP tidak merasa sebagai pihak di situ, ya kan? Bagaimana kemudian pasti akan kebingungan apa yang mau dimediasikan di situ, apa yang mau dicari solusinya. Kalau misalkan ternyata posisinya bukan BP yang harus bertanggung jawab di situ kan gitu. Masih belum ini dijadwalkan. Kita tinggal menunggu konfirmasi dari pihak si kuasa dari AF ya. Nanti kita tinggal komunikasi, kita sampaikan dengan beliau, para kuasanya, kapan kiranya kita bisa bertemu lagi di persidangan untuk membicarakan arah mediasinya kemana. Kalau ke depannya ya mudah-mudahan kita bisa damai ya. Kita bisa damai, cari yang terbaik gitu kan. Di sini kan hanya untuk kepentingan anak ya. Jadi kita ajukan gugatan pun hanya untuk kepentingan anak. Jadi ya kita dorong untuk terkait pengesahan asal-usul anak. Ya mudah-mudahan anak ini nanti ditetapkan sebagai anak dari Bu Amalia dan Pak Bambang gitu. Nanti ke depan legalitasnya seperti apa, untuk kepentingan nanti dia akta kelahiran, dia nanti nikah walinya siapa kan gitu. Sementara itu, di sisi lain, Amalia Fujiwati belum lama ini menjelaskan kronologi kejadian mengapa ia begitu lantang meminta Bambang Pamungkas untuk bertanggung jawab atas biaya hidup Renasya Ayu Anjani dan calon bayi yang kini tengah dikandungnya, yang diakui sebagai anak dari perkawinan Bambang Pamungkas dengan dirinya. 4 janji Bambang Pamungkas yang telah disepakati pada tanggal 27 Desember 2020 itulah yang kini kembali dituntut pihak Amalia. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Bambang mengenai hal itu? Ya, Mas Bambang, izinkan saya untuk mengingatkan kembali mengenai janji yang Mas Bambang sampaikan kepada saya secara lisan pada tanggal 27 Desember 2020. Dan kemudian beliau juga mengirimkan WhatsApp berupa soft file yang berisi dengan janji-janjinya beberapa hari kemudian kepada saya. Pada tanggal tersebut kami bersepakat untuk bercerai secara baik-baik dan beliau berjanji akan tetap menjaga kepentingan anak-anaknya. Sekali lagi saya kutip, ini adalah kalimat beliau, saya akan menjaga kepentingan anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai seorang ayah, beliau akan tetap memberikan nafkah lahir, materi sebesar sekian rupiah setiap bulannya. Kemudian yang kedua, beliau akan menemui anaknya setiap 1 bulan sekali dan melakukan video call 2 minggu sekali. Yang ketiga, beliau akan menanggung biaya persalinan yang akan diberikan kepada saya pada bulan Mei 2021. Dan yang keempat, beliau akan menanggung
biaya sekolah anak-anak sampai dewasa. Berjalannya waktu, beliau hanya melakukan transfer bulanan saja yang dikirimkan melalui rekening Mbak Tribuana Tunggadewi. Sedangkan untuk janji-janji lainnya belum beliau tepati, terutama mengenai janji yang memiliki efek langsung terhadap psikis Anjani, anak yang sudah ada dan sudah mengenal ayahnya. Berbagai upaya kami lakukan secara persuasif untuk mengajak beliau bermusyawarah kembali, baik melalui pejabat-pejabat di Persija ataupun surat secara pribadi ataupun surat melalui pengacara. Namun tidak mendapatkan respon yang positif. Pada dasarnya gugatan ini dilayangkan semata-mata semua untuk kepentingan anak-anak dan sesungguhnya untuk memberikan kesadaran atau menggugah hati nurani Mas Bambang sebagai seorang ayah untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya silakan aja diminta, ya kan? Tapi kan kita balik lagi, itu benar atau tidak kan gitu. Ya itu kan versinya dia, kembali lagi versinya dia. Ya terserah dia, itu hak aja dia menyampaikan seperti itu. Kita tinggal tunggu bukti di persidangan berkata seperti apa, ya kan? Kita tunggu hasilnya di persidangan seperti apa. Kita tinggal buktikan. Jelas itu membantah kan? Kemarin kita membantah sesuatu yang nggak benar akan kita bantah. Tapi saya nggak akan floor. Masa dibantah di sini nanti dari pihak sana tahu lagi, oh bantahnya tentang ini, mempersiapkan. Kan dibilang ini perangnya perang di persidangan, bukan di perang di media. Kalau kita ungkapkan di sini, mereka mempersiapkan senjatanya apa, kan gitu. Nggak sampai ke situ lah. Yang penting kita bantah dulu di sana. Bener nggak omongan dari pihak sana? Kita buktikan. Sejak kemunculan Amalia Fujiwati di media dan gembar-gembor tentang pernikahan sirinya dengan Bambang Pamungkas, serta meminta bertanggung jawab terhadap anaknya, hal itu dianggap mengusik kenyamanan Bambang. Pihak Bambang pun kabarnya akan mengambil langkah hukum yang tegas jika menemukan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan pihak Amalia. Sebenarnya beliau bukan nggak berkenan untuk bicara di media, tetapi lebih pada dia mendiamkan aja. Tidak perlu kemudian dia harus berkomentar yang berlebihan gitu loh. Pastilah, cuma kerugiannya apa aja saya belum tahu. Pasti itu efek ya. Ada dampak lah di situ. Saya belum sampai deteksi ke sana karena ruang lingkup kami kan sebagai kuasanya kan hanya bicara tentang perkara ini aja. Tapi kalau terkait sama yang lain kita tidak punya kewenangan untuk bertanya ini segala macam ya. Itu dimungkinkan ya. Kita lihat nanti. Ya, selama ini memang karena beliau itu tipikalnya adalah pemaaf, orang yang sabar kan gitu. Kalau suatu saat memang ini sudah kita anggap keterlaluan dan kita lihat ada celah hukum yang lain yang kemudian perlu kita lakukan upaya hukum, ya kita akan lakukan.